Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua, sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa. Untuk kali ini kita tidak akan bicara mengenai pertanian rekanku semua, tetapi kita bicara tentang pembuatan sebuah makanan yang sangat kita gemari tentunya, dan tentu sudah sangat kita kenali karena makanan ini selalu sering hadir di meja makan kita, yaitu tempe rekanku semua. Di sini kita akan peragakan bagaimana cara membuat tempe anti gagal dengan proses dan hasil yang baik. Tentu untuk membuat tempe ini ada proses-proses yang harus kita lakukan dan bahan-bahan yang tentu harus kita usahakan dan kita sediakan. Bahan yang pertama untuk pembuatan tempe ini rekanku semua ialah tentu kacang kedelai, dan kedua adalah ragi yang khusus yaitu ragi tempe. Di sini ragi tempe kita memakai merek Raprima. Raprima ini tersedia di toko-toko di daerah kita rekanku semua. Ini untuk ukuran 500 gram, harganya tidak terlalu mahal, hanya berharga 12.000. Mungkin di daerah-daerah tidak sama, paling mahal dia hanya 15.000 saja. Ini 500 gram ataupun setengah kilo, dan ini sudah cukup untuk membuat banyak tempe. Oke rekanku semua, yang harus kita siapkan yang satu lagi ialah plastik ataupun bungkusnya. Ini kalau kita menggunakan bungkus plastik, ada juga kita gunakan bungkus daun kalau kita mau. Dan mengenai ukuran dari plastik ini tentu tergantung dari keinginan kita, mau kita buat seberapa besar ukuran tempe kita. Oke rekanku semua, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat tempe ini ialah kita rendam dulu terlebih dahulu kedelai kita sebagai bahan baku kita. Ini kita gunakan sebanyak 500 gram ataupun setengah kilo rekanku semua. Setelah kita rendam lebih kurang 5 jam rekanku semua, kedelai ini harus kita rebus sampai airnya mendidih lebih kurang 25 sampai dengan 30 menit. Baru setelah direndam ini sekali lagi baru kita rebus agar kacang ini segera menyerap air dan bisa menjadi mekar sehingga mudah nanti ketika kita melakukan pembilasan untuk pembersihan kulitnya. Oke rekanku semua, ini sudah kita rendam lebih kurang 5 jam. Sekarang akan kita lakukan langkah selanjutnya yaitu perebusan kepada kacang ini. Oke, kita lanjutkan ke proses perebusannya. Ini kita letakkan di atas kompor yang telah kita nyalakan rekanku semua. Kita tunggu sampai airnya mendidih yang bisa memakan waktu 20 sampai dengan 30 menit. Dan kita pastikan airnya harus menutupi bagian dari kacang yang berada di tempat perebusan kita ini. Oke, kita tunggu sampai dengan airnya mendidih rekanku semua. Dan kita lihat di sini sudah mendidih rekanku semua. Ini dandangnya kita ganti karena tadi terlalu kecil dan tidak muat sehingga airnya keluar, maka ini saya ganti dengan yang lebih besar. Oke rekanku semua, setelah menunggu 20 menit lebih kurang ini kita lihat rebusan kita sudah mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini harus segera kita angkat dan kita pindahkan ke tempat pencucian. Oke, kita angkat rekanku semua. Ini sudah kita angkat dan kita letakkan di bawah rekanku semua. Calon tempe kita, kedelai ini sudah kita rebus dan airnya sudah mendidih. Kemudian sekarang kita dinginkan untuk kita bersihkan. Ini harus kita dinginkan terlebih dahulu untuk meneruskan langkah selanjutnya. Oke, sambil kita menunggu ini dingin rekanku semua. Oke rekanku semua, setelah menunggu lebih kurang 15-20 menit, akhirnya rebusan kacang kita tadi sudah dingin dan langsung kita lakukan proses selanjutnya yaitu mencuci hingga bersih. Sambil mencuci ini kita remas-remas yang tujuannya agar kulit dari kacang kedelai ini mengelupas. Kacang kedelai yang telah kita rebus ini dan sudah dingin ini tentu sudah lebih mudah untuk kita bersihkan kulitnya. Ini bisa kita ulang-ulang dan kita buang airnya 2-3 kali sampai benar-benar kulit dari kacang ini terkelupas habis hingga bersih. Apabila sekali ataupun 2 kali belum bersih, harus kita ulang sampai dengan bersih. Oke rekanku semua, kita laksanakan, yaitu ini adalah suatu pekerjaan yang pertama ini sangat penting sekali, karena ini tergantung dari pembersihan inilah jadi dan tidaknya proses fermentasi tempe kita nanti. Kita cuci lagi sampai dengan bersih. Oke rekanku semua, ini
proses setelah selesai, yaitu proses pembersihan. Ataupun setelah kita rebus tadi, kita dinginkan, lalu kita remas-remas sampai kulitnya terkelupas seperti ini. Ini telah berapa kali kita bersihkan, bahkan sampai 5-6 kali, sampai dengan benar-benar kulit dari kacang kedelai ini terlepas. Setelah itu kita beri air dingin dan kita biarkan besok pagi, atau kita rendam lagi selama 1 malam, dan kita tunggu besok pagi baru kita lakukan proses selanjutnya. Jadi setelah bersih ini kita rendam sekali lagi, yaitu 1 malam, dan besok pagi baru kita lakukan proses selanjutnya. Oke rekanku semua, kita tunggu proses perendaman ini sampai dengan besok pagi. Oke sahabat YouTube, ini kacang kedelai kita yang sudah kita rebus, kita cuci, dan sudah kita rendam semalaman. Kalau sudah seperti ini, kita rendam semalam, ini akan kita cuci ulang, kita bersihkan dari sisa-sisa kulitnya, lalu kita rebus kembali sampai dengan matang, supaya kacang kedelai kita ataupun bahan untuk pembuatan tempe ini menjadi lebih lunak nanti ketika sudah jadi tempe. Oke, ini kita cuci dulu dan kita bersihkan sisa-sisa kulitnya, lalu kita rebus kembali sampai dengan matang. Setelah kita cuci bersih sampai dengan sisa-sisa kulit dari kedelai ini bersih benar, lalu ini kembali rekanku, ini sudah kita siapkan dan akan kita rebus kembali sampai dengan matang, yang bisa memakan waktu sekitar 30 menit. Kita tunggu sampai dengan mendidih dan matang. Setelah menunggu lebih dari 30 menit, akhirnya rebusan kita ini sudah matang rekanku semua. Kalau sudah matang seperti ini, harus kita matikan kompornya. Kemudian kita tunggu hingga dingin rebusan kita ini. Lalu nanti kita tiriskan untuk mengeringkan sisa-sisa airnya. Oke, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah kita angkat seperti ini air rebusan kita tadi dan kita buang, lalu kedelai kita tiriskan di atas saringan seperti ini supaya airnya segera turun dan menjadi kering. Kita tunggu sampai dengan airnya benar-benar kering sehingga kacang kedelai kita nanti siap kita lakukan proses lanjutan. Oke, kita tunggu sampai dengan kering setelah kita tiriskan seperti ini. Setelah kita lakukan penirisan seperti tadi, rekanku semua, ini kita lihat sudah mengering. Ini sudah saatnya layak untuk kita lakukan proses selanjutnya, yaitu pemberian ragi pada kedelai kita ini. Proses pemberian ragi ini harus benar-benar steril, jangan sampai kedelai kita ini ataupun bahan untuk membuat tempe ini terkena sedikit ataupun bekas garam ataupun minyak. Ini bisa menghambat dan membuat tempe kita tidak jadi. Jadi harus terbebas dari minyak dan juga bekas garam. Untuk pemberian ragi ini rekan-rekanku semua, di sini kita lihat ini merek Raprima, dan untuk kapasitas penggunaannya di sini sudah dijelaskan di dalam bungkus kemasan. Ini bisa kita ikuti saja. Di sini dijelaskan untuk kedelai dengan 1 kg kedelai cukup memberi setengah sendok makan dari ragi tempe ini. Jadi di sini kita menggunakan 500 gram. 500 gram ini berarti setengah kilo. Cukup kita gunakan 1/4 dari sendok makan ini saja. Ini sudah cukup untuk kapasitas kedelai setengah kilo. Oke, jadi di sini kita beri 1/4 sendok makan untuk 500 gram ataupun setengah kilo dari kedelai kita ini, sesuai dengan aturan pakai yang tercantum di atas bungkus kemasan dari ragi ini. Oke, kita berikan dan kita aduk hingga merata. Ini sudah kita taburkan 1/4 sendok makan untuk ragi tempe. Jadi di sini kita aduk hingga merata sampai benar-benar rata. Jangan sampai ada yang menumpuk di satu bagian dan yang bagian lagi tidak terkena. Ini kita ulang-ulangi lagi sampai benar-benar merata. Kita aduk sampai ke bawah-bawah, berulang kali sampai benar-benar yakin bahwa ragi ini telah merata kepada kedelai ini.
Setelah ragi teraduk dengan merata seperti ini dan sudah benar-benar kita yakin bahwa raginya telah merata, langsung kita lakukan segera pembungkusan kepada kedelai kita. Dan sekali lagi untuk ukuran ini tergantung dari keinginan kita. Apabila untuk kita konsumsi sendiri tentu kita tidak perhitungkan ukurannya. Berbeda apabila untuk kita lakukan untuk proses jual. Di sini harus kita sesuaikan dengan jumlah modal yang kita keluarkan dan jumlah tempe yang akan kita jadikan. Oke, kita langsung ke pembungkusan rekanku. Langsung saja kita masukkan dan kita bungkus kedelai kita ke dalam plastik. Ini apabila kita ingin menggunakan bungkus plastik seperti ini. Dan untuk pengisian ini tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk kita pergunakan sendiri atau untuk kita jual, tinggal kita menyesuaikan jumlah modal serta tempe yang akan kita jadikan berapa bungkusannya. Di sini bisa kita isi jangan terlalu penuh agar nanti mudah untuk kita rapikan sehingga membuat kita bisa membentuk tempe dengan baik. Setelah kita bungkus seperti ini rekanku semua, lalu kita lakukan pelipatan pada ujungnya. Di sini kira-kira dia tidak terlalu kencang nanti. Kita lakukan pelipatan seperti ini. Lalu kemudian nanti ini kita bakar menggunakan api. Oke, kita lanjutkan dengan pembakaran rekanku semua. Kita lipat dan rapi seperti ini, lalu kita bakar dan kita rapatkan. Kita bakar seperti ini. Lalu kita rapatkan agar benar-benar ngepres, jangan sampai dia ada lubang udara dari sini. Kita ulangi. Ya, sudah seperti ini rekanku semua. Ini tinggal kita rapikan aja seperti ini. Ini cukup besar. Dan nanti kita beri lubang pada setelah kita rapikan dan kita bungkus seperti ini, lalu kita tutup dengan menggunakan lilin. Kita rapikan dan kita beri lubang agar udaranya bisa keluar, dan nanti untuk melakukan proses fermentasi ini bisa lebih cepat. Oke, kita beri lubang saja seperti ini rekanku. Dan kita balik. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal menunggu proses selanjutnya yaitu fermentasi. Tapi di sini kita akan melanjutkan. Oke rekanku, setelah kita lakukan proses pembungkusan dan kita rapikan seperti ini, lalu kita beri lubang dengan menggunakan lidi. Jadi kita rapikan seperti ini. Nah, ini termasuk sudah selesai, tinggal kita nunggu proses fermentasi. Ini untuk proses fermentasi ini untuk menjadi tempe yang sempurna bisa memakan waktu 2 hari rekanku semua. Ini kita tinggal lakukan proses fermentasi dan kita letakkan di tempat yang kering, jangan lembab agar proses fermentasi bisa berjalan lancar. Oke, kita letakkan di tempat yang telah kita sediakan atau menurut kita tempat yang aman untuk proses fermentasi. Dan waktu 2 hari ke depan dia akan menjadi tempe yang sempurna. Oke rekanku, kita lakukan segera. Tempe kita letakkan di sini saja karena ini cukup kering dan tidak lembab sehingga akan membantu proses fermentasi. Sambil kita tunggu proses fermentasi kita selama 2 hari. Dan kita lihat, kita letakkan di tempat yang aman seperti ini. Tinggal menunggu proses jadinya tempe kita. Oke rekanku semua. Oke rekanku, ini kita lihat tempe kita yang telah kita lakukan fermentasi selama 1 malam. Kita lihat di sini sudah 50% jamurnya telah tumbuh. Ini tinggal menunggu besok pagi tempe kita akan layak untuk kita konsumsi atau sudah sempurna. Ini kita lihat sudah berembun dan mulai sudah berjamur. Ini sudah 50%. Ini untuk 1 malam. Oke, kita tunggu sampai dengan sempurna yaitu besok pagi.
Oke rekanku semua, ini setelah 2 hari. Jadi untuk membuat proses yang sempurna untuk sebuah tempe ini dibutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 hari. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, dan bisa di-share bila dianggap perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.